Modusnya ini menurut gue agak unik sih, karena modusnya itu adalah berupa renovasi, bongkar rumah gitu. Jadi seakan-akan tuh rumah lo itu kayak lo ngorder tukang buat ngebongkar bangunan. Pokoknya semua kayu deh, kayak kusen pintu, kusen jendela, terus semuanya hilang. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Winta di Winspace. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang investigasi gue tentang berita kejadian yang baru-baru ini terjadi di Kedoya. Jadi ada kasus perampokan rumah mewah, dan ternyata tuh rumah ini tuh bukan ujuk-ujuk langsung dirampok atau kayak gimana gitu. Jadi modusnya ini menurut gue agak unik sih, karena modusnya itu adalah berupa renovasi, bongkar rumah gitu. Jadi seakan-akan tuh rumah lo itu kayak lo ngorder tukang buat ngebongkar bangunan. Padahal itu sebenarnya adalah perampokan rumah, karena semuanya tuh dipretelin, mulai dari lantai, dari kusen, dari lampu, pokoknya semuanya tuh habis pas lo dateng. Nah, kira-kira gimana ya tuh? Nah, jadi pastikan lo simak kisahnya di sini sampai habis ya. Jadi awal mulanya ada sebuah rumah besar di Kedoya. Jadi rumah ini tuh terdiri dari 2 lantai. Nah, berdasarkan berita yang gue baca sampai hari ini, itu rumah sebenarnya itu adalah peninggalan warisan lah dari orang tua buat anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu juga nggak pada tinggal di situ. Jadi sebenarnya tuh rumah udah dibiarin kosong sekitar 4 tahun. Dan ahli warisnya itu sekitar ada 3 orang, itu kakak beradik. Dan mereka bilang itu juga rumahnya itu emang nggak pernah disewakan. Nggak disewakan. Terus lo bingung nggak sih, maksudnya itu siapa, kok orang bisa masuk gitu, karena itu nggak disewakan dan nggak ada orang tinggal di situ gitu, kok bisa jadi dirampok ya, itu gimana ya? Coba lo simak video ini sampai habis, karena gue akan ceritakan summary dari keseluruhan cerita ini, jadi lo nggak perlu baca berita lagi, oke? Nah, balik dulu nih gue cerita nih. Jadi di rumah ini tuh sebenarnya tuh ada seorang satpam yang sebenarnya tuh jaga tapi di pekarangan sebelah rumahnya gitu. Jadi bukan satpam rumahnya, tapi ada satpam gitu deket situ. Nah, sebenarnya tuh si satpam ini tuh udah ngelihat sebenarnya aktivitas di rumah itu. Jadi kayak ada aktivitas kayak renovasi, bongkar bangunan segala macem selama 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu ya dia ngelihat orang lalu lalang, kuli bangunan datang buat ngambilin lantai. Cuman ya karena katanya dia tuh santai banget gitu orang-orangnya, jadi dia juga nggak curiga gitu, karena renovasi, terus dia juga nggak kenal sama pemiliknya. Jadi ya dia pikir mungkin ya ini cuma renovasi, bongkaran karena rumahnya juga biasanya sepi. Nah, di situ dia bilang katanya dia cuma suka ngeliat tuh ada ART, dan itu kadang-kadang nginep, kadang-kadang nggak juga. Jadi lebih banyak kosong lah intinya. Nah, yang unik di sini tuh juga selain satpam tadi, itu tuh sebenarnya banyak orang yang lalu lalang tuh di situ. Dari mantan ketua RW, terus sama ada warga juga di situ yang diwawancara. Sebenarnya dia tuh ya mereka tuh melihat, sebenarnya mereka lihat lagi ada bongkar rumah, cuman karena mereka again nggak kenal juga sama si pemilik, jadi ya mereka biarin aja gitu, cuman lewat doang. Oh, lagi renovasi, oh ya udah gitu. Terus si satpam yang tadi itu ya, si Pak Satpam tadi itu juga sebenarnya tuh udah kerja di situ sebenarnya udah 14 bulan, jadi udah setahun lebih lah. Cuman ya, tapi dia katanya nggak pernah kenal sama sekali sama si pemiliknya. Yang dia lihat ya tadi cuman, yang tadi gue bilang cuman ART, dia suka bersih-bersih, kadang-kadang nginep, kadang-kadang enggak gitu, jadi nggak tiap hari ada juga gitu. Nah, akhirnya tuh pembongkaran ini sendiri tuh baru ketahuan tanggal 20 Maret 2021 setelah 2 minggu lamanya dibongkar-bongkar. Jadi waktu itu ada salah satu pemiliknya, yaitu adiknya. Jadi dia pas dateng, dia bingung, loh kok tiba-tiba kok rumah gue banyak tukang ya, perasaan gue nggak pernah manggil nih gitu. Terus ya jadi langsung lah dia samperin tuh tukang-tukang, terus dia tanya-tanya. Abis itu ya curiga, ya dia abis itu langsung lapor ke RT, ke RW, abis itu ke polisi. Nah, abis dia lapor polisi baru tuh ketahuan ternyata rumahnya dia itu lagi dimaling sama orang. Ya pas gue baca sih gila sih, maksudnya kayak
lo bayangin ya, rumahnya tuh rumah megah gitu, rumah megah dan full furnish. Tapi pas gue pertama kali ngeliat videonya yang viral ya, itu tuh bener-bener kayak pas lo datang tuh kayak, ya kalau nggak rumah yang kayak udah dibom gitu ya, kayak kalau bukan kayak dibom tuh kayak rumah yang kalau lo pertama kali lihat dan lo nggak tahu kasus ini, pas lo pertama kali ngeliat pasti lo akan ngeliat kayak rumah yang belum jadi gitu, lo yang belum jadi atau lagi direnovasi lah sama orang. Tapi ternyata nih ini adalah rumah jadi, udah full furnish. Tapi ternyata abis gitu, bener-bener abis. Jadi kayak lantainya tuh habis, lantai marmer tuh katanya, lantai marmer. Terus ada lampu kristal di atasnya itu juga habis. Terus kayak ada teralis-teralis tangga itu juga dihilangin semua kayunya. Pokoknya semua kayu deh, kayak kusen pintu, kusen jendela tuh semuanya hilang men. Jadi dan pas gue baca ceritanya tuh, pokoknya adalah si pelakunya itu kayak ngejual kayu-kayunya itu bisa dapat 15 juta sendiri gitu. Nah, katanya kerugian pemilik itu dengan mereka pretelin dalamnya kurang lebih tuh dari 500 juta hingga 1 miliar. Pas polisi datang ya langsung lah digerebek kan kuli bangunan itu. Jadi ada 3 orang kuli bangunan. Mereka cuma bilang ya gue cuma melakukan apa yang disuruh dan gue dikasih gaji 125.000 per hari. Nah, cuman gue nggak ngerti ya, maksudnya kayak kuli bangunan gini tuh emang mereka nggak nanya ya, maksudnya gue kerja ngapain, disuruh ngapain, masa ya gue nggak tahu sih, maksudnya gue nggak tahu sih, maksudnya masa sih lo nggak kayak nanya, nggak penasaran gitu kerja lo ngapain gitu, apa lo, ya gue nggak tahu sih. Coba deh lo komen di bawah, mungkin gue bisa mendapat pencerahan kali untuk itu. Terus pas si kuli bangunan ini ditangkap, mereka bilang mereka itu disuruh sama si B dan C. Nah, sebut aja B dan C lah. Nah, si B dan C ini abis itu kan ditangkap tuh sama polisi. Abis ditangkap, mereka akhirnya bilang lagi, gue sebenarnya disuruh sama si A gitu. Jadi kita disuruh sama A gitu. Nah, si A ini baru-baru ini tuh ketangkap nih, baru mungkin sehari 2 hari inilah dari sejak gue bikin video ini tuh ketangkap. Nah, dia bilang dia tuh ngaku-ngaku adalah gue orang kepercayaannya pemilik. Nah, pas si polisinya ngecek sama kakak beradik ini bilang, gue nggak kenal siapa tuh A gitu. Jadi mereka tuh nggak kenal. Nah, para kakak beradik ini juga bilang kalau mereka itu nggak pernah ngerasa kalau mereka menyewakan rumah ini ke orang. Padahal si B sama C itu ngakunya mereka itu menyewa dari si A gitu. Jadi kurang lebih itu adalah summary dari cerita di balik perampokan di Kedoya ini. Nah, menurut lo gimana? Kalau lo punya tanggapan atau feedback tentang kisah ini, coba lo tulis di komen di bawah. Karena ya gue sih pribadi ya gue ngerasa sih ini kejahatan yang out of the box banget, nggak biasa. Dan lo nggak akan nyangka-nyangka gitu. Jadi karena misalnya ya lo bayangin lo punya rumah nih, lo punya rumah dan gak lo tinggalin, terus tiba-tiba pas lo dateng rumah itu udah abis gitu, dibongkar sama orang. Iya pas kan, maksud gue gini loh, itu kan dibongkar, itu kan ada proses ya, nggak cuman kayak sehari 2 hari ya. Dan kalau di kejadian ini tuh 2 minggu gitu, maksud gue kayak dalam 2 minggu masa sih nggak ada orang yang bisa nyetop gitu loh. At least kayak tetangga lo lah, bahkan di sini tuh kalau ceritanya tuh gue baca ya ada satpam gitu, ada mantan ketua RW, terus ada warga juga gitu. Tapi nggak ada yang nyetop gitu, karena mereka itu nggak kenal sama pemiliknya. Jadi menurut gue di kisah kali ini yang menarik adalah betapa pentingnya kita untuk bertetangga, atau at least lo kenal sama orang di depan kiri kanan lo lah, at least gitu. Jadi maksudnya kalau ada kejadian kayak gini tuh ada yang ngasih tahu gitu, ada yang kayak nge-backup walaupun lo nggak ada di situ gitu. Menurut gue itu sih kejadian yang bisa gue ambil dari kasus ini. Jadi ya semoga kita dijauhkan dari kejadian-kejadian kayak gini. Kalau misalnya lo punya feedback atau tanggapan untuk kasus ini, silahkan lo komen di bawah dan kita akan bahas selanjutnya. Kalau lo suka dengan kisah-kisah kayak gini, pastikan lo subscribe channel ini karena gue akan bahas lebih banyak lagi kasus. Oke, thank you very much. Bye-bye.